Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Oke, di video kali ini aku mau rekomendasiin drama lagi nih, drama Korea yang kalau misalkan kalian nonton video ini pas tayang, mungkin dramanya itu udah tinggal nunggu 2 episode lagi untuk tamat. Nah, kira-kira drama apa ya? Ada yang bisa tebak gak? Oke, langsung aja lah aku kasih tahu. Jadi drama yang mau aku rekomendasiin kali ini adalah Twinkling Watermelon. Nah, kenapa sih aku rekomendasiin drama ini? Pokoknya simak terus video aku sampai selesai dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe-nya. Nah, oke, jadi drama Twinkling Watermelon yang mau aku rekomendasikan kali ini itu kenapa sih aku rekomendasiin gitu. Jadi dari segi ceritanya ini kalau menurut aku seru banget. Pokoknya aduh aku bingung lah pokoknya kalau misalnya menjabarkan kata selain seru apa gitu ya. Karena kalau menurut aku ini aku seru banget dan suka banget sama ceritanya meskipun aku baru nontonnya sampai episode ke-14 karena tinggal nunggu 2 episode lagi dan gregetan banget sih gitu ya, greget banget gitu. Nunggu 2 episode itu kok berasa lama banget gitu. Nah, oke. Dari yang pertama mungkin aku mau ngasih tahu tentang sinopsis dari drama yang judulnya adalah Twinkling Watermelon ini kali ya. Nah, untuk sinopsisnya sendiri di sini Twinkling Watermelon itu berkisah tentang Eun-gyeol yang diperankan oleh Ryo-eun. Nah, di sini siswa sekolah menengah yang hidupnya terlihat biasa-biasa saja. Nah, jadi di sini Eun-gyeol itu adalah seorang siswa SMA. Dia itu memiliki kedua orang tua dan satu orang kakak yang memang bisa mempunyai berkebutuhan khusus gitu ya. Jadi tidak bisa mendengar dan juga tidak bisa berbicara untuk orang tuanya dan juga kakaknya. Jadi hanya dia aja di keluarganya yang normal gitu ya. Terlahir normal dan kebetulan dia juga memang pinter, serba bisa, jadi dia menjadi kebanggaan keluarganya gitu. Nah, jadi untuk dia kan selama ini selalu menjadi kebanggaan orang tuanya dan selalu mengikuti perkataan si orang tuanya, terutama ayahnya. Tapi di sisi lain dia juga sebenarnya menginginkan suatu hobi gitu ya, menyukai suatu hobi tapi yang tidak diketahui sama orang tuanya. Nah, yaitu dia itu suka dengan bermusik. Jadi meskipun dari pagi misalkan dia rajin belajar, kemudian dari siang sampai pokoknya sampai itunya dia selalu ngikutin kemauan orang tuanya, tapi ketika dia di malam hari, nah dia itu akan berubah menjadi kayak uh, anak band yang kayak ngamen-ngamen di jalanan, tapi dia itu ngamennya itu menggunakan masker agar tidak dikenali oleh siapapun gitu. Nah, dia juga lebih suka menggunakan ngebandnya itu menggunakan gitar gitu. Pokoknya keren banget sih kalau menurut aku di drama ini. Nah, kemudian karena dia sering manggung-manggung di jalanan kayak gitu, akhirnya ada satu band yang merekrut dia nih untuk menjadi anggotanya. Nah, akhirnya dia menerimanya, tapi suatu ketika akhirnya dia ketahuan nih sama ayahnya kalau di malam hari ternyata dia itu nggak di rumah itu bukan untuk belajar gitu, di ruang belajar, tapi ternyata dia sibuk untuk main band gitu. Nah, di situ orang tuanya itu kayak terutama ayahnya itu kayak yang marah banget sama si Eun-gyeolnya sampai suatu ketika si Eun-gyeol sama ayahnya itu berantem bertengkar kayak gitu dan Eun-gyeol itu ngerasa kesel banget gitu sama ayahnya kenapa bisa seperti itu. Jadi ayahnya itu lebih ngelarang si anaknya itu untuk bermain band gitu ya, bermain musik lah intinya gitu. Nah, ada suatu kejadian akhirnya dia itu kayak menjelajah waktu atau kembali lagi ke tahun 95. Nah, di situ dia juga awalnya aneh kenapa dia bisa yang awalnya dari tahun 2023 tiba-tiba dia langsung menjelajah waktu ke tahun 95. Nah, akhirnya ternyata dia mencari tahu kenapa dia ada di situ dan ternyata ketika di tahun 95 dia akhirnya bertemu dengan ayahnya yang saat itu juga masih duduk di SMA, di bangku SMA, tapi yang anehnya itu ayahnya yang dia temui di tahun 95 itu ternyata dia bisa mendengar
dan juga bisa berbicara, nggak kayak ayahnya yang di tahun 2023 gitu. Nah akhirnya dia mencari tahu kayak kenapa ya ayahnya bisa sampai tidak bisa bicara dan tidak bisa mendengar gitu, penyebabnya apa. Nah itu sih yang bikin serunya gitu. Nah karena kejadian yang tidak terduga juga di tahun 1995 itu, akhirnya si Angel-nya itu pokoknya bergabung dengan band ayahnya gitu. Malahan mereka itu jadi kayak sahabatan banget gitu di tahun 95 bersama ayahnya. Dia juga ya senang juga gitu ya, karena selama ini dia kan gak pernah bermain band gitu bersama ayahnya. Tiba-tiba kali ini dia bisa main game langsung sama ayahnya bareng-bareng gitu. Nah, selain itu juga dia juga nyari tahu kenapa penyebab ayahnya nggak bisa bicara dan nggak bisa mendengar gitu. Nah, oke lanjut ya. Jadi di sini kan dia main band gitu ya bareng sama ayahnya gitu. Nah, tapi di sisi lain juga akhirnya dia juga sambil nyari tahu kenapa dia bisa balik lagi ke tahun 95. Jadi akhirnya dia sekalian aja mencari tahu kenapa ayahnya bisa sampai tidak mendengar dan tidak bisa bicara gitu. Selain itu juga dia ingin mencari tahu ibunya kayak gimana sih, dan ternyata nah, ada lagi misteri ini terkait ibunya. Ternyata kan kalau di masa depannya itu di tahun 2023 itu si ibunya itu kan selalu bercerita kalau ibunya itu tidak memiliki keluarga. Tapi ketika di tahun 95 ternyata Angel itu mengetahui ternyata ibunya itu dari keluarga kaya atau terpandang banget gitu. Tapi kenapa ibunya selama ini selalu bicara kalau dia itu tidak memiliki keluarga. Nah, akhirnya di tahun 95-nya ini Angel itu baru tahu nih ternyata uh, ibunya itu memiliki ibu tiri yang emang kalau misalkan kita bilang sih bisa dibilang jahat ya ibu tirinya, karena memang ke ibunya aja dia nggak ngajarin untuk bahasa isyarat, padahal kan dia itu nggak bisa bicara gitu, karena kayak mungkin karena dari keluarga terpandang gitu ya, jadi ketika memiliki anak yang memiliki kebutuhan khusus kayak aib gitu, mungkin kayak gitu kali ya gitu. Nah ini juga misteri yang belum terpecahkan, kenapa ibunya selalu bilang di tahun 2023-nya itu selalu bilang ke Angel kalau dia itu adalah sebatang kara gitu, nggak memiliki keluarga. Nah di sini Angel juga mencari tahu, dan misi yang paling utamanya itu, yang pentingnya itu si Angel itu pengen mempertemukan gitu si ayahnya sama si ibunya, agar di kehidupan yang di tahun 2023-nya ya mereka tetap bahagia tanpa si ayahnya itu tetap normal gitu. Nah akhirnya setelah diingat-ingat lagi ternyata ayahnya pernah bercerita bahwa ayahnya itu pernah mengalami kecelakaan yang sangat serius dan fatal banget. Tapi Angel nggak tahu nih kalau misalkan apakah si kecelakaan itu yang menyebabkan si ayahnya itu akhirnya tidak bisa mendengar dan tidak bisa bicara gitu. Nah, selain itu yang bikin serunya di sini, jadi selama si Angel ada di tahun 95-nya itu dia juga ketemu dengan satu orang perempuan yang sebenarnya itu disukai sama ayahnya waktu zaman SMA, tapi lama-lama Angel juga malah suka gitu ya sama si perempuan itu. Jadi dia mikir, aduh, dia suka sama tante-tante gitu ya, tapi akhirnya dia menepis pemikiran itu. Yang penting selama dia suka dia nggak apa nggak akan mempermasalahkan itu adalah tante-tante atau bukan gitulah intinya. Nah itu seru banget sih kalau menurut aku. Nah jadi untuk dramanya sendiri ini rekomendasi banget kalau menurut aku, apalagi ini yang nayanginnya itu adalah TVN. Jadi kalau menurut aku drama-drama TVN itu kayak gimana ya, kayak seru-seru aja gitu, dan ceritanya itu beda dari yang lain dan pasti ada hal-hal yang uniknya gitu. Nah kadang dramanya juga kalau menurut aku nggak masuk di akal, tapi ya seru aja gitu ya kalau yang ditayangin sama TVN, kalau menurut aku ya, menurut aku pribadi gitu. Nah untuk dramanya sendiri, setelah aku nonton 14 episode, aku ngerasanya wah seru banget, tapi sayangnya tinggal 2 episode gitu. Aku malah mikirnya aduh jangan dulu tamat dong, tambah dong ceritanya gitu, karena ya suka banget gitu ngelihatnya, apalagi aku ngelihat uh, pemeran utamanya yang jadi anaknya itu yang jadi si Angel. Jujur aja meskipun aku pernah nonton drama dia di 18 Again, kemudian di Adult Trainer, terus di drama-drama yang lainnya, tapi ketika aku nonton yang ini aku baru baru ngeh gitu ya,
ternyata dia keren ya gitu. Jadi aku malah jadi suka nih sama si pemainnya, sama si Angelnya itu gitu. Kemudian selain itu untuk jumlah episodenya ini totalnya itu ada 16 episode dan udah tayang 14 episode. Jadi tinggal 2 episode lagi yang belum tayang gitu ya. Mungkin kalau misalkan video ini tayang ya tinggal 2 episode lagi atau mungkin udah 1 episode lagi gitu. Tergantung sih nanti aku uploadnya ini kapan gitu ya. Oke, mungkin cukup sekian aja untuk video dari aku rekomendasinya drama yang judulnya itu adalah Twinkling Watermelon. Nah, kalau ini pokoknya aku rekomendasi banget sih drama ini, seru lah pokoknya, wajib ditonton. Drama yang tayang di tahun 2023 ini ya ini Twinkling Watermelon. Jadi genrenya itu fantasinya iya, romansnya iya, komedinya iya. Jadi kalau menurut aku ini drama yang gak bikin stres gitu. Oke, mungkin cukup sekian aja video dari aku. Uh, Kalau misalkan ada masukan, silakan kalian tulis aja di kolom komentar. Pokoknya jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya ya. Dan terima kasih buat yang udah nonton. Terima kasih banyak pokoknya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!